Solo, Surakarta, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Tengah. Banyak destinasi wisata di kota ini. Ada wisata budaya, ada wisata religi maupun wisata alam. Jika Anda ingin mendapat pengalaman budaya dan sejarah, maka Keraton Surakarta Hadiningrat merupakan destinasi wisata yang wajib Anda kunjungi. Keraton Surakarta Hadiningrat adalah sebuah warisan budaya Jawa yang sangat penting dan berharga. Terletak di kota Surakarta, Jawa Tengah, keraton ini menawarkan keindahan arsitektur yang memukau, kekayaan budaya yang mendalam, serta sejarah yang panjang, menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata budaya yang wajib dikunjungi di Indonesia. Sebagai sebuah kompleks istana kerajaan, Keraton Surakarta Hadiningrat telah menjadi pusat budaya Jawa yang penting selama berabad-abad. Sejarahnya yang kaya memancarkan kejayaan kebudayaan Jawa yang masih terpelihara hingga saat ini. Bangunan-bangunan di dalam kompleks keraton mencerminkan keindahan arsitektur tradisional Jawa yang khas, dengan detail-detail yang menakjubkan dan hiasan-hiasan yang memukau. Tidak hanya sebagai bangunan fisik, Keraton Surakarta juga menjadi penjaga dan pembawa berbagai tradisi dan nilai budaya Jawa. Setiap sudutnya memberikan kesan mendalam tentang kehidupan kerajaan Jawa pada masa lampau, mulai dari adat istiadat, seni pertunjukan, hingga sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik. Kunjungan ke Keraton Surakarta Hadiningrat tidak hanya menawarkan pengalaman wisata yang memikat, tetapi juga memungkinkan pengunjung untuk belajar lebih dalam tentang sejarah dan budaya Jawa. Ini adalah tempat yang memperkaya pengetahuan tentang warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Itu semua bisa kita telusuri dari bagian keraton yang difungsikan sebagai museum dan menampilkan koleksi benda-benda bersejarah. Yuk kita ke sana. Museum Keraton Surakarta Hadiningrat, yang bernama resmi Museum Suaka Budaya Keraton Kasunanan Surakarta, didirikan pada tahun 1963 oleh Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Jatikusuma. Museum ini bertujuan untuk menjaga dan memamerkan benda-benda peninggalan sejarah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Tampak di bagian depan museum patung Sunan Pakubuwono ke-10. Untuk bisa masuk museum, pengunjung harus menaati peraturan keraton. Misalnya, harus melepas sandal saat memasuki sasana sewaka. Di samping itu, pengunjung cukup membeli tiket masuk seharga Rp25.000 dan Rp10.000 untuk gaib. Pertama, kedua, ketiga sampai yang paling ujung yang ke-12. Pada tahun 2004, Enggal Sinuwun Pakubuwono ke-12 wafat surut. Beliau meninggalkan putra-putri berjumlah 35 yang kemudian digantikan putra tertua beliau, yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hanggapi. Dan Mas Mbak sekalian ya, di sebelah sana ada ketiga lukisan. Beliau adalah raja yang juga termasuk pahlawan nasional. Ada juga Sinuwun Sultan Agung yang beliau berhasil melawan Belanda sampai ke Batavia. Ada juga Sinuwun Pakubuwono ke-6 yang berhasil membantu perang Pangeran Diponegoro. Ada juga Enggal Sinuwun Pakubuwono ke-12, beliau
beliau yang lebih kita kenal dengan Sinuwun Hamarudika. Pada saat usia 20 tahun, beliau menggantikan Kang Romonya untuk menjadi seorang raja, karena pada saat itu Kang Romonya meninggal. Beda dengan saya 20 tahun, beliau sudah jadi raja, saya 20 tahun masih sibuk dulu, Pak. Ya, beliau disebut Sunan Hamarudika karena tidak lain karena saat naik tahta yaitu pada tahun 1945. Dan beliaulah adalah raja yang pertama kali menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Makanya banyak peran dari Keraton Surakarta untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Dan bangsa-bangsa inilah yang biasanya digunakan untuk wiswana, salah satunya tempat untuk gamelan dan juga tempat abdi dalam untuk mengikuti serangkaian prosesi. Kita mendekat ke Bunda Ki Agengnya, mohon silakan. Sasono Sewoko. Karena Keraton Solo ini adalah keraton Islam, makanya semua agenda prosesi upacara adat ini kita mengikuti kalender Islam, tetapi menggunakan istilahnya adat istiadat Jawa. Dan insya Allah bulan depan kan kita akan memperingati 1 Muharram curah, atau kalau kita bahasa Jawanya Suro. Ya kita kan kalau di Jawa yang panjenengan lihat di televisi malam 1 Suro diikuti oleh ribuan orang, itu diawali di sini, Mas sekalian, di Bunda Ki Ageng sini. Sehingga nanti biasanya pada kita mulainya habis Isya, nanti tepat jam 12 malam kita akan keliling ke area Keraton Surakarta kurang lebih 6 km berkeliling tanpa alas kaki dan juga topo bisu. Ya, itu maknanya apa? Biar kita lebih menyatu dengan alam. Dan sama juga yang tadi saya ceritakan, para putra putri dalam juga lepas alas kaki, dan bahkan para pengiras juga membawa pusaka, di mana makna topo bisu nanti kita biasanya diperbanyak berdoa. Mungkin bagi yang muslim nanti diperbanyak untuk sholawat atau asmaul husna. Jadi kita nggak bisa gibah ya Mbak ya di situ. Jam 12 malam sampai subuh nanti biasanya, dan depannya ada kerbonya keraton yaitu kerbo Kiai Slamet. Masih hidup kan? Masih hidup, ada di alun-alun selatan. Jadi Mas Mbak kalau nanti mau lihat, nanti bisa lihat di alun-alun selatan. Dan di kehidupannya sama seperti kita. Nanti baru pada saat prosesi upacara adat, semua nanti mundur ke sini untuk semua mengikuti serangkaian prosesi. Dan di sini ada koleksi kursi yang pernah dipakai beliau, Imam Sinuwun, ada dari Belanda, dari Cina, dari Bali, dan kita lihat ada beliau sosok perempuan yang cantik ya. Beliau dari Keraton Jogja. Kemarin lihat di Keraton Jogja ada foto beliau. Beliau adalah Putri Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 yang bernama Gusti Kanjeng Ratu Hemas, yang kemudian nikah dengan Raja Solo Pakubuwono ke-10. Memiliki seorang putri cantik bernama Gusti Pembayun. Bisa dibilang lukisannya sangat istimewa. Jadi kalau kita lihat sorot mata beliau, sorot matanya hidup, bisa ikut ke kanan ke kiri ya. Ini bisa dibilang lukisannya 3 dimensi. Tapi nggak kedep ya Pak. Enggak. Ini
jadi basic Gusti Kanjeng Ratu Hemas dari Keraton Yogyakarta. Baik, kita lanjut lagi ke ruangan selanjutnya untuk ruangan yang kedua. Baik, untuk di ruangan kedua ini kita juga memiliki beberapa koleksi peninggalan dari arca-arca candi-candi. Ini merupakan hibahan, di mana kalau bisa dibilang sebelah timur kota Solo itu ada candi yang mungkin sampai sekarang masih digunakan ya. Ada candi Suwo dan juga candi Cetro. Ini mungkin ada beberapa peninggalannya. Ada yang kita kenal dengan Jaladworo. Jaladworo ini sebagai cucuran air yang ditaruh di bagian candi ya. Ada juga yang di sini mungkin sudah tidak asing lagi. Beliau adalah sosok untuk dikenal sebagai dewa pengetahuan, Dewa Ganesha. Dewa Ganesha yang merupakan putra dari Dewa Siwa dan juga Dewi Parwati. Untuk yang lainnya peninggalan seperti talam perunggu atau yang lain-lainnya digunakan untuk ibadah. Dan di bagian sini juga ada koleksi peninggalan dari agama Buddha. Gong ini disebut dengan gong beri karena pada zaman dulu juga salah satunya digunakan untuk mengumpulkan abdi dalam prajurit di Keraton Surakarta. Dan di sebelah sini ada Agasya atau yang lebih kita kenal dengan Mahaguru, simbol dari kemakmuran. Baik, kita memasuki ruangan pernikahan ya. Untuk daun agung atau pernikahan di Jawa, khususnya di keraton ini mungkin tidak hanya berlaku 1 atau 2 hari, mungkin bisa 1 minggu. Karena prosesnya ada banyak, ada jonggolan, ada bidodaren, ada siraman, dan ini adalah pada saat prosesi hari H. Saat prosesi hari H, nanti biasanya setelah meminta doa restu sungguh kepada Ingkang Sinuwun dan juga ibu, nanti biasanya akan dilanjutkan kirap. Pengantin putri akan dikirapkan menggunakan kereta kencana atau joli, dan pengantin laki-laki menggunakan kuda. Dilanjut nanti akan ada prosesi panggih. Saat ada prosesi panggih ini yang pertama adalah lempar-lempar daun sirih, atau kalau dalam orang Jawa itu bermakna balang-balangan jantan, simbol dari perkenalan. Pakainya sirih. Beda kalau mbaknya mungkin pakainya WhatsApp ya, atau pakai DM IG ya. Dan dilanjutkan nanti ada prosesi injak telur, nyun sewu mas mbak. Telur ini adalah simbol dari laki-laki perempuan. Telur warna putih dan juga kuning kemerah-merahan, nyun sewu deh. Ini secara biologis putih adalah simbol dari laki-laki dan merah simbol dari perempuan. Sudah resmi menikah menjadi satu nanti dibul. Nah dipecah, nanti setelah itu akan dibasuh menggunakan air dan bunga. Nah ini kita akan mempelajari gimana kalau nanti Mbak Mas nanti akan menikah dengan mas-mas Jawa, pakai adat Jawa ya. Yang saya kadang kalau sekarang itu itu ada yang telurnya ditaruh di plastik, itu supaya tidak kotor mungkin kaki pengantin laki-lakinya. Itu sebenarnya juga nggak apa-apa. Tetapi kalau untuk adonnya ya, itu kalau di Jawa itu lebih baik itu dibuka saja benar-benar telur ya, itu nanti diinjak oleh pengantin laki-lakinya. Jadi itu sebagai suatu makna awal kehidupan yang baru. Walaupun pengantin putri diangkat oleh pengantin laki-laki, ini menandakan semoga nanti kalau sudah menikah derajatnya sang istri bisa terangkat oleh sang suami. Ini sangat penting sebenarnya, tapi banyak yang di skip ya, mungkin karena takut keberatan ya. Dulu saya juga di skip, kayak suami saya nggak kuat ya ngangkat saya. Dan dilanjutkan nanti akan prosesi bobo timang. Nah ini nanti bobo timang biasanya orang tua dari mempelai perempuan nanti akan memangku kedua mempelai. Dan nanti sang ikutannya kepada ayahnya. Abot enti pak, yang berarti berat yang mana? Nah, nanti akan dijawab sama ayahnya podoai, yang berarti sama saja. Itu menandakan bahwa apa? Kasih sayang orang tua kepada anak dan juga menantu itu harus sama, tidak boleh dibedakan. Jadi nggak ada ceritanya drama-drama seperti di sosmed ya, perseteruan antara menantu dan mertua itu nggak ada. Jadi sebisa mungkin seorang sang mertua menyayangi menantunya seperti anaknya sendiri. Baik, untuk yang di area sini, permisi deh, ini ada gambaran prosesi pernikahan adat Solo ya. Jadi prosesi Solo sama Jogja sebenarnya hampir sama semuanya, tetapi yang membedakan adalah gaya berpakaian. Karena tadi pada tahun 1755 itu ada perjanjian Kiati, sehingga istilahnya untuk membedakan salah satunya gaya pakaiannya. Kalau di Jogja gaya pakaiannya warnanya cenderung cerah, anak Solo warnanya agak kalem, dan untuk paisnya beda. Mungkin
Mas Mbak kemarin lihat nikahannya Luna Maya, itu pakai paisnya ada Jogja. Kalau ini ada Solo, Bongkol. Dan di sebelah sana ada gambaran saat Putri Raja ditandu atau menggunakan joli, itu menggunakan tenaga manusia. Nanti Mas Mbak saya ajak ke ruangan koleksi joli para putri dan Putri Raja. Kalau kita lanjut lagi ke sini, bermakna angka teknologi sudah mantap untuk mengakui pernikahan dan harapannya tabung ini sifatnya manis, nikahnya selalu berjalan dengan manis. Ada juga pisang ini adalah filosofinya hanya berdua sekali. Harapannya semoga nikahnya hanya terjadi satu kali, setia sekali dalam seumur hidup. Ternyata di Jawa ini nggak kalah romantis sama drakor ya Mbak ya. Ya kita lanjut lagi ke sebelah sini. Ini ada pagelaran wayang kulit yang biasanya kita sedang pada saat bulan dan seluruh. Dan ternyata wayang itu banyak sekali jenisnya. Di sini ada yang berbahan dari kulit, di sebelah sana juga ada yang dari bubuk atau yang kita kenal dengan wayang sutra. Ada juga dari kayu, wayang kulit. Dan di kota Solo ini setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 8 malam kita ada pagelaran yang dikenal dengan pagelaran wayang orang di Sriwedari. Ada wayang beber yang menggunakan kain nanti dilukis. Nanti kalau ada cerita digulung lagi. Dan juga ada yang besar, ini namanya adalah Gong Kyai Rendang. Untuk Gong Kyai Rendang ini adalah peninggalan ingkang Sinuwun Pakubono ke-9 yang zaman dahulu digunakan untuk menemani latihan remaja memakan sambil bergoda. Ini untuk tari-tarian ya, yang biasanya digunakan abdi dalam penari, ada juga yang topeng dengan cara digigit biasanya. Ini untuk tarian rakyat, ada jalan kepang, tayuban, dan olahraga yang digunakan para pangeran serta prajurit keraton Solo untuk melatih ketangkasan. Namanya olahraga sodoran, menggunakan tongkat 1 sampai 2 meter. Di sana ada rute gading alat musik tradisional, dan di sini ada proses pembuatan keliling yang kita kenal dengan prosesi besalen. Di sebelah sana kita bisa melihat ada keris ukuran kecil, Mas Mbak, itu namanya adalah cungkring. Jadi untuk cungkring sendiri adalah keris kecil yang biasanya digunakan para putri dalam atau putri raja untuk perlindungan diri. Pada zaman dulu putri raja taruh di bagian sanggul atau sampai. Iya, jadi seolah-olah seperti biasa, tapi sebenarnya itu keris. Dan yang besar ini adalah saksi sejarah kisah cinta dari Engkang Sinuwun Pakubono IV yang saat itu melamar putri dari Sumenep, Madura. Iya, ada yang dari Madura mungkin? Madura ada. Ini yang namanya Kiai Kang. Ada juga minusian. Kalau sebelum kita acara kita selalu minusian dan nanti untuk daharannya makanannya kita buat di dapur khusus keraton. Namanya dapur Gondorasan karena kita keraton Islam nanti yang memimpin abdi dalam ulama. Pakai tradisional diffuser kita ada ini nama itu untuk minyak keraton. Jadi minyak sama ratus itu sebenarnya bukan wangi-wangian yang kotor, tapi itu adalah bau tradisional. Ini untuk perlengkapan lainnya makanan. Dan di sebelah sana ada tongkat yang kita kenal dengan tongkat Mekosino dan juga ada tasbih. Ini yang perlengkapan digunakan imam saat khutbah atau saat sholat Jumat. Ini karena pada zaman dulu Islam dan tanah Jawa tidak menggunakan keras, kita menggunakan kultur dan juga budaya, sehingga ini kali ini kita hitam ya, dan juga di atasnya ada fotokopian untuk arsip-arsip yang ada di dalam, ada Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa dan aksara Jawa. Ya, jadi kereta layon ini dulunya diimpor dari Belanda dan dibawa ke sini untuk membawa jenazah mendiang Engkang Sinuwun Pakubono ke-10 dan belakangnya untuk permaisuri. Habis dari kereta ini nanti dilanjutkan menggunakan kereta api. Dan untuk makam-makam rajanya ada di Pajimatan Imogiri, Yogyakarta. Iya, sama. Jadi kalau di Imogiri itu mulai dari Sultan Agung. Sultan Agung ke bawah itu di Imogiri. Sehingga Keraton Surat dan juga Keraton Jogja bersebelahan. Berbeda dengan Mangkunegaran. Mangkunegaran itu ada di Pangandaran. Makanya Ibu Tin Soeharto itu ada di sana karena Ibu Tin Soeharto masih keturunan dari Mangkunegaran. Ya, makanya makanannya di dekatnya eyang-eyangnya Mangkunegaran. Di sini Bu Muryati dan lain-lainnya. Nih, di sebelah sana ada sumur, itu namanya adalah Sumur Songo. Jadi sumur petilasan Pakubono ke-9 yang alhamdulillah sampai sekarang masih bisa digunakan airnya. Silakan kita ke sana ya, bisa coba untuk cuci tangan, cuci muka, bahkan untuk konsumsi. Monggo silakan Ibu, Bapak. Aku mau. Silakan yang mau cuci tangan, cuci muka bisa di sini di Padasan. Yang mau minum di gelas gratis. Yang dibawa pulang juga boleh, silakan.
silahkan para pengunjung yang berkenan merasakan itu yang di gelas-gelas gratis. Kalau ada tulisan 10.000 yang di botol, ini banyak muslim menjuluki ini air zam-zamnya Jawa. Ya silahkan kalau ingin merasakan.